ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Robianto. Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kali ini saya akan menyelesaikan UAS saya, yaitu membahas tentang isu-isu globalisasi yang berpengaruh dalam hubungan internasional. Kali ini saya mengambil tema yaitu pengaruh globalisasi di dalam komunikasi kebudayaan Barat, yang saya ambil juga. Mengapa saya ngambil tema ini pribadi? Karena menurut saya ini dalam globalisasi, kita bisa tahu globalisasi sangat maju sekarang dan pesat sekali. Contohnya kayak teknologi semakin maju dan berkembang. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Mengapa? Ini bisa kita tahu juga karena hal ini berpengaruh, tentunya dipengaruhi adanya kecepatan seperti sekarang ini internet ataupun kayak alat teknologi yang semakin pesat maju. Jadi kita kayak gampang kayak mengetahui kabar yang di dekat dunia luar ataupun dunia dalam ataupun seputar hubungan internasional kita dapat tahu dengan cepat dengan menggunakan HP contohnya. Dan itu juga itu mungkin positifnya, dan menurut saya membahas tema ini dampak negatifnya itu begitu parah ataupun kayak tidak membaik. Contohnya aja bisa jadi bagi bumerang untuk negara yang sedang berkembang. Contohnya negara kita yaitu Indonesia. Mengapa saya bilang seperti itu? Ini menjadi masalah paling krusial, penting dalam globalisasi itu, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu ataupun pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, sedangkan negara yang berkembang mengena imbasnya. Seperti kayak globalisasi itu kan pengaruhnya pasti ada positif ada negatifnya juga, tapi lebih banyak negatifnya. Kita bisa lihat dari kayak kita efeknya kayak budaya luar masuk kayak Indonesia. Contohnya kayak kita budaya barat itu kan tidak eksisnya sama budaya Indonesia yang gimana kita tahu itu sangat merusak kayak generasi muda di negara kita. Selanjutnya, mereka yang memiliki dan mampu mengerahkan komunikasi internasional justru negara-negara yang maju. Di sini saya menjelaskan mengapa disebut negara-negara yang maju. Karena yang negara yang maju pasti yang akan diikut modelnya oleh negara yang berkembang. Dan itu pun tidak lepas dari hal negatifnya, selain hal positifnya yang akan diikut. Kenapa saya bilang begitu juga? Contohnya kayak negara yang luar itu masuk budaya barat ke Indonesia. Etisnya kayak orang Indonesia itu tidak kayak mengikuti budaya barat. Budaya barat banyak yang negatifnya. Mengapa saya bilang banyak negatifnya? Karena itu kayak tidak cocok di negara kita juga. Mungkin ada yang cocok, tapi kebanyakan banyak yang tidak cocok. Selanjutnya, akibatnya negara berkembang seperti Indonesia selalu khawatir. Mengapa khawatir? Tertinggal dalam arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, termasuk kesenian kita. Juga globalisasi membuat perubahan di semua aspek kehidupan. Kenapa seperti itu? Contohnya pengaruh globalisasi itu sangat besar karena apa? Bisa pengaruh dari bidang politik. Seperti politik, kita bisa kayak bekerja sama dengan negara lain dengan dalam hal politik. Karena itu kayak kita bisa, karena teknologi sekarang makin canggih dan maju, itu mengapa kita sangat mudah sekarang mengakses kayak kita ini bekerja sama bilateral kepada negara lain. Kalau di bidang ekonomi itu contohnya kita bisa mengekspor dan impor, dan itu hal yang paling sangat yang kayak itu penting bagi negara yang sedang berkembang. Karena apa? Pasti negara yang berkembang akan mengimpor barang yang dari negara yang sudah maju, yang pesat. Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi, perubahan drastis dan masalah yang harus dijawab. Perubahan ini dapat memiliki dampak positif atau negatif. Semakin meluasnya proses globalisasi, terutama dalam aspek politik, ekonomi, kita dapat menghindari sebagai akibat dari kemajuan teknologi ataupun informasi yang dan komunikasi. Tatanan ekonomi di dunia mengarah ke pasar bebas, serta tingkat penggunaan yang tinggi di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan globalisasi menimbulkan sifat konsumtif, kebutuhan penting untuk kebutuhan yang kurang penting.
Dampaknya yaitu globalisasi seperti ini kita mengenalami nilai nasionalisme. Mengapa seperti itu? Kita sebagai bagian dari bangsa, yaitu sebagai dari orang Indonesia, harus memanfaatkan dampak positif dan menjauhkan dampak negatif. Mengapa saya bilang begitu? Kita boleh kayak mengikuti kayak budaya barat ataupun yang itu, tapi kita ngambil yang positif, dan nggak semua juga budaya yang masuk dari luar negeri masuk ke Indonesia itu adalah negatif. Mungkin kita bisa seleksi di mana yang positif kita ambil, kita ikuti, dan negatif itu kita tidak ikuti. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi globalisasi, juga memfasilitasi interaksi menggunakan media. Contohnya kita bisa melihatnya sekarang yaitu internet. Gampang sekali kita kayak melihat beritanya dari orang luar negeri ataupun dalam negeri. Kita bisa tahu kayak, oh di luar negeri lagi ada kayak gini, oh di dalam negeri kita lagi ada kayak gini. Kita gampang dengan mengaksesnya yaitu dengan teknologi, yaitu dari arus globalisasi itu. Dengan kita menggunakan handphone, internet yang sudah canggih dan semakin maju, kita dapat kayak melihat apa berita itu yang terbaru. Selanjutnya seperti yang platform yang bisa kita gunakan untuk kita menjangkau berita ataupun kita tahu di sekitar kita tuh lagi kita kisruh apa, yang update terbaru tentang apa, kita bisa menggunakan elektronik seperti email ataupun kayak obrolan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya merasakan bahwa teknologi sangat dekat dengan kita. Mungkin mengapa saya bilang merasakan, sebetulnya ada positifnya ada negatifnya. Mungkin positifnya kayak kita bisa tahu tentang berita yang lagi booming ataupun update dengan gampang karena kita tinggal mengakses lewat handphone. Tapi kebanyakan zaman sekarang itu adalah berita-berita tentang hoax. Itulah yang kayak kita harus memilah-milah juga. Dari canggihnya teknologi sekarang itu, kita harus bisa memilah mana yang berita update yang baru ataupun yang tidak. Dan selanjutnya, setiap hari kita menggunakan komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pusat perhatian terdapat pada cara manusia berkomunikasi dengan melintasi komunitas manusia dan menggunakan kode-kode pesan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Contohnya kayak orang Indonesia berkomunikasi dengan orang luar, dan itu kayak budaya yang kita bawa dari orang Indonesia. Kayak di luar itu pasti beda-beda, orang itu beda juga budayanya, dan kita pun juga beda. Contoh paling gampangnya kita bisa mengambil dari gaya berpakaian aja. Gimana orang Indonesia bergaya pakaian dengan budaya barat, gimana sih orang itu bergaya pakaiannya juga. Baik, setelah itu mereka juga berbeda-beda, itu bukan dari kayak fashionnya juga, mungkin bisa kita lihat secara ras, etnis, atau sosio atau ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Dan di era globalisasi zaman sekarang ini, kebiasaan orang barat yang telah membudaya hampir dapat kita saksikan setiap hari. Contohnya aja kayak kita melihat kayak mungkin kawan kita kayak memakai dalam kata kutip itu kayak baju yang kayak vulgar sekali, kayak yang budaya barat lakukan. Mungkin itu kayak gampang kayak kita melihatnya kayak di zaman sekarang itu mungkin budaya barat yang negatif yang masuk di negara kita, dan sebetulnya itu tidak cocok dilakukan. Terus ada juga kayak dapat kita saksikan setiap hari melalui media elektronik. Contohnya yang saya bilang tadi kayak Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Dan bisa juga kita melihatnya itu dari kebudayaan orang-orang barat tersebut bersifat negatif dan cenderung merusak serta melanggar norma kita ditonton serta ditiru oleh orang-orang kita. Baik, saya akan melanjutkan terutama bagi kita yang remaja seperti sekarang ini, yang kita ini adalah masa depannya bangsa Indonesia juga. Baiknya kita itu menginginkan kebebasan seperti orang-orang barat. Sebetulnya kita pingin juga kayak gitu, tapi kita harus kayak memilih juga kayak budaya orang luar masuk Indonesia, kita harus memilihnya. Mungkin yang positif kita ambil, yang negatif kita tidak ikutin. Selanjutnya, kebudayaan orang barat tersebut dapat kita mulai dari pakaian atau mode, musik, film, sampai pada pergaulan dengan lawan jenis. Baik, selanjutnya, wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia mampu mengubah dunia. Secara mendasar, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah secara mendasar. Kenapa? Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Adanya globalisasi dan komunikasi yang semakin terbuka menghubungkan antar bangsa semakin mudah saling berdampak
ke positif ataupun dampak negatif. Kita bisa dapat nilai-nilai sosial budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, mungkin kita tidak ikutkan, mungkin atau kita singkirkan. Baik itu kalau yang positif, ya itu kita ambil. Dan juga masuk dalam kebudayaan bangsa, akibatnya akan memenuhi pola pikir kita, sikap hidup, perbuatan kita juga. Sejalan dengan itu, nilai-nilai sosial budaya yang belum sesuai dengan nilai budaya suatu bangsa juga dapat ikut diserap. Perubahan budaya ataupun kayak nilai budaya suatu bangsa ikut diserap. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara prioritas yang mana akan mereka tampilkan dan yang mana akan mereka tahan. Mengapa? Karena kebiasaan budaya barat sana membuat mereka menjadi negara maju dan menjadi negara terbesar maupun dikenal. Itu adalah negara yang kayak maju pesat, berbeda dengan negara kita yang sedang lagi berkembang. Dalam sistem penyeberangan jalur budaya barat menggunakan media sebagai pemasuk negara mereka. Mengapa? Karena mungkin masuknya lewat dari jalur media. Menurut saya juga kita bisa ngeliat juga kayak kita bisa tahu apa sih yang budaya barat itu sedang tren dan kita bisa ikutin juga kayak gitu. Dan itu kita bisa melihatnya dari kayak platform yang saya bilang tadi, Instagram, Facebook ataupun Twitter dan lain-lain juga. Itu sangat gampang sekali kita ingin tahu. Mengapa saya bilang mengapa budaya barat ini gampang masuk juga di dekat kita, negara kita Indonesia. Mungkin salah satunya karena mungkin dampak positifnya itu bagi kita, ya positifnya kita gampang mengeksplor, kita tahu apa sih yang lagi yang booming atau apapun gitu. Tapi kita tidak kayak memilah-memilih ataupun kita mengambil semua, kayak kita tidak memilih mana sih yang positif, mana yang negatif. Dan misalnya membuat kita maupun film-film yang dimana mereka promosikan kepada seluruh dunia bahwasanya negara mereka dapat membuat sesuatu dapat dikenal oleh banyak orang. Contohnya kayak negara yang kita seperti tahu budaya barat, mereka membuat film itu pasti kayak mempromosikannya sangat kayak lebih dari ke internet. Dan kita pun banyak yang suka kayak nonton film barat, budaya barat. Dari situ juga kita kayak bisa mengapa kayak orang-orang Indonesia itu kayak dipengaruhi oleh budaya barat. Contohnya dari kita kayak nonton film, kita kebayang kayak suka nonton film orang barat ini. Dan kita kayak bisa melihat, oh gimana sih budaya orang barat seperti itu. Dan mungkin kayak kita terpikir dan terobsesi juga, makanya kita kayak menerapkan budaya barat. Padahal di negara kita itu menurut saya tidak cocok. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak juga. Sehingga pasar global itu dapat mereka kuasai dengan mudah. Oleh karena itu media di barat sangat digunakan sebagai ajang promosi mereka kepada negara-negara lain. Dan menurut saya lagi pengaruh globalisasi terhadap masuknya budaya barat ke negara kita itu mungkin sangat gampang di zaman sekarang. Dan setelah yang saya jelaskan tadi juga, yang tidak lewat dari media apapun dan dari yang kayak internet semakin kencang atau apapun itu, mungkin kesimpulan saya adalah budaya barat itu semuanya sebetulnya tidak ada yang negatif, pasti ada yang positif juga. Mungkin untuk generasi kita yang lagi berkembang atau generasi muda Indonesia ini kayak kita ini, mungkin kita harus kayak lebih memilih budaya barat itu positifnya yang mana kita ambil, kita terapkan. Contohnya kayak kita berpakaian atau bergaya apapun kayak gitu. Dari kita menonton film kita bisa tahu budaya barat itu seperti apa. Mungkin kayak kita harus memilih mana yang positif ataupun yang negatif juga. Dan itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.